yang mengandung racun sianida. Hani menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Hani adalah salah seorang teman Mirna yang juga berada di Cafe Olivier. Sebelumnya dalam prarekonstruksi terungkap Hani sempat mencicipi kopi milik Mirna yang belakangan diketahui mengandung racun sianida. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti membenarkan bahwa pihaknya memeriksa Hani hari ini dan menyatakan kesungguhan Polda Metro Jaya dalam menangani kasus ini. Tim penyidik kasus kematian Wayan Mirna Salihin menyatakan satu orang cukup layak ditetapkan sebagai tersangka. Namun bukti harus dipaparkan terlebih dahulu ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti mengungkapkan seseorang cukup layak ditetapkan sebagai tersangka. Namun, bukti harus terlebih dahulu dipaparkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta gelar perkara internal harus dilakukan. Konstruksi yang dengan alat-alat bukti yang kami miliki, konstruksi peristiwa yang kami miliki, maka seseorang cukup layak ditingkatkan sebagai tersangka. Namun kami harus gelar atau expose bahasanya dengan jaksa penuntut umum. Kami harus tunjukkan dulu satu petunjuk atau barang bukti yang krusial, signifikan yang kami miliki. Insya Allah kami yakin itu barang bukti itu cukup signifikan dan sekarang sedang diuji. Nanti dari situ apa petunjuk jaksa baru kami kembali untuk lakukan gelar perkara. Dalam penyidikan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, tim penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya teman Mirna, Jessica dan Hani, pembantu Jessica, suami Mirna, saudara kembar Mirna, serta orang tua Mirna, serta sejumlah karyawan Cafe Olivier. Tim penyidik pun sudah mengantongi beberapa alat bukti serta keterangan 3 saksi ahli, yaitu psikiater, pakar pidana, dan ahli dari Pusat Laboratorium Forensik Polri. Bukti lainnya berupa petunjuk dari barang bukti serta dokumen. Dari Jakarta, Ramon Ardians, Murniati, TV One mengabarkan. Kasus kematian Mirna kini sudah masuk tahap penyidikan. Polisi meski belum ada satupun orang yang dijadikan sebagai tersangka. Kasus ini berawal pada 6 Januari lalu di sebuah kafe di Mall Grand Indonesia. Lalu seperti apa perjalanan kasusnya? Kita simak bersama. Pada Rabu 6 Januari 2016, Mirna tewas usai meminum es kopi Vietnam di Cafe Olivier di Mall Grand Indonesia. Kemudian pada hari Sabtu 9 Januari 2016, Polda Metro Jaya ada dugaan bahwa kematian Mirna tidak wajar. Pada pukul 23.25, kemudian jenazah Mirna dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan proses autopsi. Lalu pada 10 Januari, tepatnya pada hari Minggu tahun 2016, hasil otopsi pendarahan di lambung Mirna terlihat akibat zat koprosif. Pada Senin 11 Januari 2016, Polda Metro Jaya gelar prarekonstruksi di Cafe Olivier. Dan pada hari Selasa 12 Januari 2016, polisi menggeledah rumah Jessica, si pemesan kopi. Sabtu 16 Januari, Puslapor Polri memastikan bahwa kopi milik Mirna mengandung sianida. Pada Senin 18 Januari, polisi meminta keterangan saksi ahli, diantaranya ahli laboratorium forensik, psikolog forensik, dan ahli hukum pidana. Lalu pada Selasa 19 Januari, Jessica mengeluh sakit saat diperiksa oleh pihak kepolisian.
Dan pada pukul 6 hingga pukul 8 malam itu juga polisi menggelar rekonstruksi kejadian di Cafe Olivier. Lalu pada Rabu 20 Januari 2016, polisi kembali memeriksa Jessica. Polisi kembali mendalami kesesuaian, ada keterangan dari saksi dan juga hasil yang didapat dari hasil lab forensik. Hari Kamisnya, tanggal 21 Januari, Polda Metro Jaya mengatakan belum mendapat alat bukti yang tepat. Kemudian hari Jumat, SR pembantu Jessica mengaku diminta untuk membuang celana milik majikannya, yaitu celana milik Jessica yang dikenakan di hari kematian Mirna atau di hari pada saat dia bertemu dengan Mirna. Sabtu 23 Januari 2016, Erlangga Masdiana, seorang kriminolog, mengatakan bahwa kasus kematian Mirna seperti pembunuhan yang sudah terencana. Hari Minggu kemarin, Polda Metro Jaya memberikan sinyal bahwa ada saksi yang potensial untuk menjadi tersangka. Selasa 26 Januari, polisi akan ungkap tersangka pembunuh Mirna. Hingga hari ini polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang, termasuk diantaranya adalah pegawai kafe. Selain itu, polisi juga mengamankan pembantu Jessica. Kematian tidak wajar yang menimpa Mirna Salihin menyisakan misteri tersendiri. Polisi sangat hati-hati dalam menangani kasus ini. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 9 orang sebagai saksi. Selain 2 orang teman Mirna, 2 orang keluarga, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap 4 karyawan Cafe Olivier. Polisi juga sudah melakukan prarekonstruksi di Cafe Olivier. Dalam olah TKP tersebut, Jessica dan Hani melakukan beberapa adegan. Dalam prarekonstruksi tersebut, Hani mengatakan bahwa habis meminum kopi, Mirna langsung bersandar ke kursi dan kepalanya menengadah ke atas. Setelah itu, Mirna mulai kejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Setelah itu, Hani dan Jessica membawa Mirna ke klinik yang ada di pusat perbelanjaan tersebut. Teman Mirna lainnya, Jessica Kumala Wongso. Jessica sendiri sempat beberapa kali diperiksa polisi. Bahkan polisi sempat menggeledah kediaman Jessica, dan saat ini polisi mengamankan pembantu Jessica berinisial SR. Polisi beralasan bahwa SR adalah salah satu kunci, karena SR membuang celana yang digunakan oleh Jessica ketika peristiwa itu terjadi. Tim TV One mengabarkan. Wacana revisi Undang-Undang Terorisme mencuat, termasuk perluasan polisi dalam menindak aksi teror menjadi topik bahasan dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kapolri. Informasi selengkapnya saat lagi. Dokumen dan alat bukti yang bisa menjerat dan menetapkan tersangka. Nah, kami punya alat bukti, kami punya beberapa, keterangan ahli kami sudah punya beberapa. Ahli yang akan kami periksa lebih dari 6 ahli nanti. Tapi kami sudah punya minimal 3 ahli. Kemudian petunjuk barang bukti kami punya, keterangan saksi kami punya, ya. Kemudian dokumen kami punya, keterangan terdakwa dalam pembuktian 184 KUHP atau dalam penyidikan keterangan tersangka itu dia bisa diabaikan. Selain itu, polisi juga sedang berkonsultasi dengan pihak jaksa penuntut umum untuk menguji bukti yang nantinya akan dibawa ke persidangan. Sejauh ini, Polda Metro Jaya juga berhati-hati dalam menetapkan tersangka dalam kasus ini untuk menghindari kekeliruan penetapan tersangka dan upaya pra-peradilan dari pihak-pihak yang berkeberatan.
Dari Jakarta, Ramon Ardians, Murniati, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi berhasil melumpuhkan 2 tersangka penabrak anggota